selanjutnya ada pertanyaan dari yang raise hand kepada Ana Zega, tafadhol. Ana Zega, tafadhol. Mungkin kita ganti pertanyaan. Yovela kepada Yovela Aulia Rahmi, tafadhol. Silahkan Ibu Yovela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Banyak anak muda, terutama ini saya sendiri yang merasakannya Ustaz. Kan banyak yang beranggapan gini Ustaz, oh masih muda lebih baik santai-santai dulu daripada harus terlalu serius dalam hal agama, lebih baik santai dulu. Kan gitu tuh Ustaz. Nah, Terus bagaimana caranya kita menanggapi hal tersebut? Karena saya pribadi saya tidak ingin membuang-buang waktu saya Ustaz, apalagi saya ingin belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Dan Ustaz, bagaimana caranya seorang anak muda itu menjadikan waktunya menjadi investasi terbaik di masa depan Ustaz? Apa yang harus dilakukan oleh anak muda sehingga nanti akan menjadi generasi-generasi pemimpin yang lebih baik dan mengedepankan agama, terutama agama kita ini Ustaz. Terima kasih, mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Naam ahibati fillah. Masa muda itu masa yang gak akan berulang. Makanya dalam riwayat lain berkaitan dengan pertanyaan yang akan ditanyakan di padang mahsyar, ada pertanyaan khusus wa an syababihi, tentang masa mudanya. Karena nggak sama masa tua sama masa muda. Kita melihat contohnya seorang pemain bola. Hampir nggak ada pemain bola umur 50 tahun. Bahkan 40 tahun udah jarang sekali. Di bawah 40 tahun mereka punya fisik yang maksimal. Maka akan ditanya tentang masa mudanya. Kalau para pemuda mengatakan, nah ya kita masih muda. Yang jadi masalah kita itu nggak tahu apakah kita akan sampai tua. Berapa banyak anak-anak muda yang tewas di jalanan. Kadangkala kita disuguhin berita 17 orang mati bersama setelah minum minuman keras oplosan. Ada yang meninggal dunia dalam kondisi melakukan perbuatan dosa. Nggak ada yang tahu. Gitu. Maka ucapan engkau masih muda, manfaatkan untuk santai. Kalau kita bicara santai tapi tidak dalam kemaksiatan, mungkin nggak ada masalah. Artinya bukan nggak ada masalah. Dia masih menyia-nyiakan waktunya. Tapi tidak sampai dalam kemaksiatan. Padahal anak muda yang tumbuh besar, bertakwa kepada Allah, itu berbeda dengan orang tua yang memakmurkan masjid di masa tuanya. Sampai Nabi SAW ketika menyebutkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Di saat nafsu dia yang begitu besarnya, di saat energi dia yang begitu banyaknya, kawan-kawan dia dan godaan yang menggoda dia bisa bertahan, ini spesial. Maka buat para pemuda yang berpikir dia mau sampai ria, apalagi sampai ke dalam kemaksiatan, ingat buah mangga itu, sekarang lagi musim mangga ini di Jember nih. Buah mangga itu nggak selalu yang tua yang jatuh duluan. Kadangkala masih kecil-kecil dia jatuh dulu. Dan kematian itu datang tiba-tiba. Maka jangan berpikir orang tua itu mati lebih dahulu daripada yang muda. Berapa banyak yang bapaknya masih hidup, anaknya sudah mati.
Dan yang sudah tua, itu berharap muda lagi. Tapi nggak bisa. Sampai ada sebuah ungkapan yang mengatakan, laita syababa ya'udu yauman, fa'ukhbiruhu bima fa'alal masyibu. Andai kata masa muda itu dapat kembali, aku akan kasih tahu dengan apa yang terjadi ketika tua gitu. Engkau sekarang muda gitu. Engkau bisa sholat ke masjid, jalan ke masjid tanpa ada gangguan. Tapi setelah tua, kadang-kala harus pakai tongkat ya. Kadang-kala linu-linu kakinya. Nggak bisa lagi maksimal beribadah. Dan Nabi juga mengatakan, syababaka sallallahu alaihi wasallam. Masa mudamu sebelum kau tua. Adapun kalau bicara apa yang harus dilakukan oleh anak muda ya, agar dia dapat menjadi pemimpin ya yang terbaik. Doa orang tuanya kan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, wahai Rabb kami, berikan kepada kami dari pasangan-pasangan hidup kami, dari anak-anak keturunan kami, penyejuk pandangan, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Maka apabila seorang pemuda ingin menjadi pemimpin buat orang-orang yang bertakwa, maka ambisi dia harus akhirat. Kenapa? Dunia ini remeh sekali. Dunia ini hanya jembatan. Jadi ada benak dia, anak gak lama di dunia. Anak akan ambil bekal untuk hidup anak di dunia secukupnya. Sisanya buat akhirat anak. Ketika seorang pemuda berpikiran seperti itu, insya Allah langkah dia benar udah. Dia mau belajar ilmu dunia untuk akhirat. Tetap. Tadi kita udah sampaikan perencanaan harian, pekanan, bulanan, tahunan. Anak muda insya Allah punya waktu untuk itu lebih banyak daripada yang lain. Maka rencanakan hal itu dan sambil terus berdoa memohon kepada Allah agar diberi hidayah dan taufik olehnya. Barakallahu fikna.